Sensei Seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Beberapa hari yang lalu, tepatnya dini hari atau tanggal 31 Desember 2021, saya membuat sebuah video ramalan, prediksi atau apapun terserah kalian menyebutnya dalam bentuk lukisan pasir. Ini menerima banyak sekali komentar yang berbeda. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti, ada yang memaki, ada yang memuji. Tapi terima kasih untuk semuanya, dan kali ini saya membuat video untuk menjelaskan detil demi detil dari apa maksud setiap gambar yang saya gambarkan. Tapi sebelum saya mulai, yuk kita sambil saksikan videonya ini. Nah, seperti kalian lihat, saya berniat dan selalu membuat sebuah video tentang apa yang akan terjadi di tahun depan menggunakan video lukisan pasir. Ini terinspirasi dari ramalan atau Jangka Jayabaya. Betul sekali. Ini Raja Kadiri yang juga seorang pujangga dan seorang juga peramal atau nujum yang menyampaikan ramalannya dalam bentuk puisi atau sebuah sanjak. Saya ingin membuat ini seperti sebuah karya seni dan setiap gambarnya menginterpretasikan sesuatu. Untuk beberapa orang yang akhirnya bersepakat dengan saya memberikan ramalannya itu berupa lukisan pasir seperti ini. Nah, kita mulai dengan video yang pertama. Di sini saya tunjukkan angka 2022. Nah, 2022 sebenarnya perbedaannya dengan 2021 adalah 1 dan 2 yang muncul. Ada yang mengartikan bahwa ini adalah sebuah tahun kembar. Ada yang mengatakan juga bahwa tahun kembar itu di 2020. Tapi dua angka, dua yang sama, ini juga artinya tahun kembar. Nah, sebelum dua yang sama, saya menggambarkan bahwa 0 sendiri ini gambaran bagaimana kalau dulu itu COVID, sekarang bagaimana bentuk dari nantinya obat untuk menangkal COVID itu tadi. Jadi saya yakin di tahun ini obat untuk COVID ini akan ditemukan oleh banyak pihak dan tersebar sangat merata. Semoga apa yang saya lihat ini benar adanya, dan obat ini semoga akan menjadi obat yang juga bisa mengurangi simptom atau bahkan mencegah COVID sama sekali. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh multinasional, perusahaan-perusahaan multinasional company yang semoga nanti akan dipasarkan, syukur-syukur di sini gratis, atau kalaupun ternyata dijual, semoga ini akan sangat terjangkau dan bisa menjangkau semua orang di tahun 2022 ini nanti. Nah, mungkin nanti obatnya bentuknya nggak exactly seperti itu, tapi ini yang saya lihat, yang saya juga bayangkan. Tapi yang pasti 0 di sini saya lihat ini adalah sebuah penggambaran bagaimana obat itu akan muncul, menyinari seperti matahari, dan anti COVID ini tadi akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kemudian angka kembar dari 2 dan 2, yang saya lihat 2 ini seperti sebuah gelombang. Jadi kalau 2, nih seperti ini, saya gambar seperti ini, seperti sebuah aliran air dan terus kemudian gelombang. Tentu saja gelombang ini bisa datang dari mana-mana. Apakah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, seperti longsor dan sebagainya, atau dari tempat yang terjadi gempa sehingga memicu sebuah gelombang kecil yang menjadi besar dan menyapu daratan yang dilaluinya. Saya pikir Indonesia yang merupakan negara kepulauan adalah negara yang paling sangat, ya kalau saya bilang di sini, sangat mungkin untuk terjadi tsunami karena terletak di dalam lempengan megatrust yang juga saya lihat di sini dilalui oleh Ring of Fire. Jadi ini adalah satu hal yang niscaya, karena kalau kita mencari tahu kesuburan bangsa kita itu berasal dari mineral-mineral yang terkandung di dalam gunung berapi yang terus kemudian menyembur, dan setelah ribuan tahun ini menjadi sebuah material subur yang bisa menumbuhkan apapun yang ditanam di dalamnya. Dan tangan-tangan yang menggapai ini saya lihat adalah orang-orang yang akhirnya tersapu, harapannya mereka ini selamat. Tapi saya lihat gelombang besar diiringi oleh awan yang kelam juga disebabkan oleh cuaca yang memang Indonesia sendiri ini dilewati angin yang berasal dari Australia menuju ke Filipina, dan ini menimbulkan banyak sekali perubahan-perubahan yang merupakan satu anomali cuaca yang mungkin saja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti kita ketahui, di tahun ini tempat-tempat seperti Jakarta ini tidak mengalami banjir. Malah banjir ini terjadi di Kalimantan dan Malaysia. Ini kenapa? Karena angin monsun yang ada itu membawa awan yang sangat tebal di sana, dan ternyata ini menimbulkan sebuah petaka di tempat itu tadi. Tapi tetap tidak boleh kita pungkiri, tahun ini masih akan
11 bulan lagi, apapun bencana yang berhubungan dengan air itu sangat mungkin terjadi dan menghantui kita. Maka tetap waspada, dan kita harus lihat saat hewan-hewan ini keluar dari sarangnya, saat terus kemudian anjing melolong itu berhenti, saat terus kemudian tiba-tiba awan yang bergerak ini terus kemudian hilang. Maka jika terjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi biasanya, waspadalah, bencana itu akan terjadi. Nah, jika tadi ternyata adalah bencana yang disebabkan oleh perpindahan awan atau panas, maka saya pikir ini yang saya menjadikan saat bencana yang diciptakan oleh manusia itu terjadi. Betul sekali, kebakaran hutan ini masih kita takutkan. Dan sayangnya beberapa ini disengaja untuk membuka lahan untuk menanamkan sesuatu yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, harapannya ini tidak terjadi. Harapannya ramalan ini keliru. Tapi ada beberapa orang yang terus kemudian tamak. Misalkan ini terjadi, dan apapun yang nanti akan terbakar, ini akan sangat jauh melampaui sesuatu yang diperkirakan. Tidak akan mungkin bisa dikendalikan, dan ini akan membakar tempat yang lebih banyak lagi. Asap akan membumbung, dan ya mungkin nggak negara kita, negara tetangga di sini akan menggunakan masker bukan karena COVID, tapi juga karena asap yang ditiupkan, dan yang sangat-sangat kasihan adalah hewan-hewan yang ada di dalamnya. Kita terkadang sebagai manusia menganggap mereka ini benda mati. Padahal mereka ini memiliki ayah, ibu, anak. Mereka memiliki keluarga yang mereka sayangi, dan mereka harus kehilangan tempat tinggal, bahkan keluarga mereka itu tadi. Nah, harapannya kita sebagai manusia tidak terus kemudian tamak dan mengutamakan kepentingan diri sendiri untuk mengeksploitasi sesuatu yang sebenarnya ini harusnya melindungi kita. Saya melihat adanya sebuah kekagetan saat mata yang tertutup terus kemudian membelalak, membuka, dan kaget atas apa yang dilihatnya. Ada sebuah koridor di mana orang duduk berjajar, dan terus kemudian kita ini duduk di sebuah kursi, dan terus kemudian terjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Seperti tertarik sebuah gaya gravitasi, terdorong ke belakang dan ke depan. Dan kita lihat di jendela ini ada sesuatu yang menyala. Nah, dilihat di sini ada warna merah. Apakah ini warna kursi yang ada di depannya, ataukah itu api yang menyala? Tapi saya lihat ini semua terus kemudian dibarengi oleh dentuman yang sangat besar, dan terus kemudian banyak air di mana-mana. Harapannya di sini, ini bukanlah sebuah bencana. Mungkin saja ini adalah sebuah adegan dari sebuah film yang dibuat. Tapi jika ternyata ini adalah sebuah bencana, harapan saya ada banyak yang diselamatkan, dan mungkin saja ini semua bisa dihindari, dan ramalan ini bisa keliru. Saat itu tadi bisa disiapkan secara matang, dan kita hindarkan hal itu untuk terjadi. Mungkin saja kemarin saat adanya pintu darurat yang dibuka, ini adalah sebuah pertanda akan sesuatu yang besar yang akan terjadi. Tapi harapannya seperti tadi saya bilang, semoga ini semua hanyalah sebuah firasat yang salah, dan kita tidak akan melihat hal itu terjadi, tidak hanya di tahun ini, bahkan di tahun ke depan nanti. Lalu kemudian saya lihat riak air yang terus kemudian dia ini menyeruak. Nah, saya lihat ada benda berbentuk besi yang tenggelam seperti sebuah kompartemen, menarik apapun yang ada di dalamnya. Dilihat juga di sini manusia-manusia yang tenggelam ini tidak akan berdaya. Nah, memang akhirnya terjadi sebuah tindakan penyelamatan, tapi terkadang ini semua akan jadi sesuatu yang sia-sia karena itu semua terjadi sangat cepat dan sangat menyeramkan. Nah, harapannya di sini, kecelakaan dalam moda transportasi air di mana Indonesia yang jumlahnya ribuan ini bisa dihindari, dan kita semua tetap waspada karena mengingat bahwa terkadang kita naik ke satu moda transportasi air tapi kita tidak mengetahui apakah ini masih layak jalan atau tidak. Harapannya kita terus bisa waspada dan tidak terkena bencana ini kembali lagi sekarang, esok, dan kapanpun juga. Nah, yang ini saya lihat kemarin dan nggak sampai 1 minggu ternyata terjadi. Kemarin ada wali kota Bekasi yang ditangkap tangan karena sebuah ini OTT adalah dugaan gratifikasi atau penerimaan suap di sini, dan ini sepertinya akan menuju ke sesuatu yang lebih besar. Buronan-buronan yang tadinya itu tidak diketemukan, entah kenapa seperti ajaib muncul dan mudah untuk ditemukan. Saya melihat ini semua mungkin dibarengi dengan adanya hutang BUMN yang mulai menumpuk, dan terus kemudian adanya sebuah pembayaran yang harus dilakukan atau terjadi sebuah akuisisi yang tidak diinginkan. Maka daripada itu digencarkan, maka sesuatu yang gencar tentu saja akan bisa mencari lebih mudah, dan mungkin saja karena itu buronan-buronan KPK atau korupsi yang selama ini tidak tertangkap terus kemudian akan mudah untuk dibekuk, dan ini akan menguak rantai panjang
ke banyak hal yang lainnya, dan ini akan membawa Indonesia ini menuju ke bangsa yang memang akhirnya menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak kompromi terhadap korupsi. Lalu dadu ini saya lihat lagi seperti di tahun lalu, ada acak ulang, ada kocok ulang lagi, di mana para punggawa pemerintahan ini akan di-reshuffle, akan diganti-gantikan. Dan ini semua akan sangat berpengaruh terhadap iklim politik yang ada. Dan kita akan lihat nanti banyak orang-orang yang tadinya ada di satu tempat dipindahkan. Orang-orang yang tadinya tidak menyangka mereka akan naik, akan dinaikkan. Dan ini akan terjadi sangat-sangat dramatis di tahun 2022 ini. Dan adanya menyeberang yang kemarin di tahun lalu saya lihat ini masih lamat-lamat, ini semakin jelas. Penyeberangan karena sebuah tawaran dan sebuah ketidakpedulian yang membuat seseorang yang memiliki visi ini harus menyeberang dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Memang akhirnya ada usaha untuk kembali, ada sebuah tawar-menawar. Tapi saya pikir ini adalah satu hal yang memang niscaya, dan sayangnya ini terjadi. Inikah mungkin penyebab mengapa beberapa orang yang memiliki satu kapasitas dan kompetensi tertentu mereka tidak mau terikat dengan partai politik seperti Pak Anies Baswedan dan Kang Emil. Betul ya, Kang Emil di sini tidak memiliki partai kan. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang akan terjadi di tahun ini, dan perpindahan ini akan sangat jelas terlihat setelah sebuah, yaitu tadi, hal yang tidak, yang kalau saya bilang ini kita pikir itu settingan tapi ternyata beneran gitu loh. Ini sesuatu yang terjadi sangat-sangat jelas, dan ini akan terjadi sebentar lagi. Lalu adanya benturan tentang sebuah kebudayaan lama dan kebudayaan yang lebih lama lagi. Ini adalah benturan tentang identitas, benturan yang mewarnai politik, yang seakan-akan memiliki perbedaan, padahal sebenarnya mereka berdua ini disetir oleh kekuatan yang lebih besar, dan kekuatan ini adalah kekuatan yang memainkan politik dunia dalam arti yang sesungguhnya. Barat dan Timur, Amerika dan China, yang akan mengendalikan proksi-proksi mereka dan membuat ini semua terjadi. Kalau saya lihat ini akan terjadi sepanjang 2022 dan akan menancapkan fondasi untuk tahun politik di 2024 nanti. Maka ini nanti akan terlihat dari penguasaan sosial media akan lebih pekat lagi untuk menjaring generasi-generasi muda yang memilih untuk pertama kali di 2024, dan ini sangat terlihat dari banyaknya capres-capres potensial yang mulai memiliki akun TikTok dan sosial media. Lalu bagaimana teknologi blockchain atau digital ledger atau pencatatan digital yang dilakukan oleh komputer secara bersamaan di seluruh dunia, yang terus kemudian mendasari perubahan terbesar yang akan terjadi dan mendisrupsi banyak sekali teknologi yang ada. Akan bermunculan banyak tren baru seperti NFT, cryptocurrency baru, dan tentu saja harus hati-hati terhadap penipuan yang berbasis teknologi ini tadi. Penipuan itu sejatinya sesuatu yang sudah ada sejak dulu, tapi berganti kedok dengan sesuatu yang lagi tren atau sedang tren saat ini. Dan teknologi 5G ini akan memperkuat hal itu terjadi. Dengan diluncurkannya Metaverse kemarin, maka beberapa perusahaan pesaing ini akan meluncurkan versi Metaverse mereka sendiri, dan kita akan dipaksa untuk masuk, apalagi mengingat bahwa kondisi pandemi ini memaksa kita untuk lebih cepat menyeberang ke dunia itu. Apakah jangan-jangan COVID ini memang dibuat agar kita sesegera mungkin hijrah ke dunia itu? Tidak ada yang tahu, tapi blockchain ini akan merubah semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke dunia entertainment atau selebriti. Banyak yang meramalkan tentang meninggalnya beberapa aktor dan aktris senior termasuk komedian. Yang saya lihat akan terjadi sebuah keajaiban di mana seorang yang sakit karena usianya ini tadi terus kemudian akan bangkit dan sembuh. Di luar dugaan banyak peramal yang meramalkan akan meninggal dunia tapi dia akan sembuh. Tapi juga ada beberapa yang akan juga pergi. Tapi apapun ini tadi, ini adalah menjadi sebuah pembelajaran. Kita diminta untuk tidak terlalu keras mengerjakan sesuatu, dan ingat bahwa tubuh kita suatu hari nanti akan menua dan tidak ada yang akan abadi selamanya. Lalu putusnya sebuah ikatan cinta. Apakah ini ikatan cinta atau ikatan cinta yang lama dan terus kemudian karena satu hal yang sederhana yang dipercaya ini adalah sesuatu pengkhianatan akan terpisah. Maka perceraian artis ini akan banyak terjadi, lebih banyak daripada sebelumnya. Kagetnya orang-orang tentang sebuah fakta yang terjadi dan membuat mata membelalak saat menyaksikannya. Dan mereka kaget bahwa beberapa hal ini ternyata tidak berumur lama. Apakah karena mereka
masih muda belia, ataukah karena memang ini adalah sebuah hal yang niscaya pasti akan ada. Tapi kita akan lihat bahwa ini adalah bukti bahwa teknologi ini menyebabkan juga hal ini terjadi. Dan jika memang ternyata generasi dahulu lebih lama bertahan dalam cinta, apakah karena mereka dulu tidak punya pilihan seperti generasi muda sekarang, ataukah memang cinta sejati sudah tidak ada lagi? Lalu terbukanya sebuah tabir oleh seorang anak yang selalu menanyakan siapa ayahnya. Ini persis seperti cerita yang lalu, yang terus kemudian dikuak lagi. Beberapa pihak terus kemudian mengatakan bahwa ngapain ini harus dibuka, kenapa ini harus diungkap lagi. Ada beberapa orang yang menginginkan pengungkapan itu terjadi. Dan akhirnya mungkin tes DNA itu akan dilakukan juga. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang ternyata mengagetkan seluruh khalayak ramai, membuat pujian menjadi sebuah bulian. Tapi apakah ini sebuah pengkhianatan cinta sejati jika memang ternyata ini terjadi sebelum ikatan yang terbentuk itu tadi? Akankah di tahun 2022 ini itu akan terkuak atau ini akan tetap tersembunyi? Dan akankah sang anak ini nanti akan berkesempatan untuk menemui ayah kandungnya? Ditangkapnya banyak orang karena kasus narkoba, prostitusi online, dan juga penipuan. Beberapa orang melaporkan keluarga dan orang terdekatnya yang dipercaya seharusnya tidak mempergunakan apapun yang dipasrahkan kepadanya ini tadi. Tapi yang pasti penipuan ini akan terjadi di mana-mana. Penipuan judi dalam bentuk investasi, penipuan money game dalam bentuk sebuah canggihan teknologi, dan juga figur-figur yang kita nggak pernah tahu ini siapa, datang dari mana, apa prestasinya, tiba-tiba memamerkan kekayaan dan memberikan uang dalam jumlah yang besar kepada para selebriti. Mereka mengendarai mobil yang mewah, memamerkan kekayaannya dengan banyak cerita Cinderella atau Cinderella Story yang menceritakan bagaimana dulu mereka hidup susah dan mendapatkan apapun yang mereka punyai saat ini. Dan kita akan segera tahu apakah ini palsu atau realita saat mereka kemudian menjual cara untuk membuat mereka kaya. Yang pada kenyataannya saat seseorang menemukan sebuah sungai yang mengalir emas di dalamnya, maka mustahil orang tersebut akan mengajak orang-orang lain untuk datang dan mengambil emasnya dong. Maka hati-hatilah jika seseorang menawarkan sebuah investasi kepada kalian. Cari tahulah tentang investasi itu tadi. Belum tentu ini adalah public figure yang kalian percaya, terus kemudian mengajak kalian semua untuk investasi kepada sesuatu, tapi tanpa kalian mempelajarinya, maka hati-hati. Bisa saja itu hanya menguntungkan mereka dan merugikan kalian sendiri. Yang harus kalian sadari adalah jika memang ini adalah sesuatu yang sangat menggiurkan, seharusnya ini sudah dilakukan oleh banyak orang sedari dulu. Kenapa baru sekarang dan kenapa mereka baru bermunculan di waktu ini? Maka berhati-hatilah karena scam itu ada di sekitar kalian. Dan yang terakhir, ini sebenarnya sesuatu yang saya simpan karena saya paling favorit di sini. Tentang bagaimana legenda Jawa ini terjadi. Gunung yang dikeramatkan ini akan meletus dan mengirimkan domba-domba lusuh, atau orang sering menyebut ini sebagai wedus gembel, turun menyapu semuanya. Bahkan karena bentuknya ini tadi, tidak hanya disamakan dengan hewan ternak ini tadi. Ada yang menyamakan bentuk ini dengan satu tokoh bijaksana dari dunia pewayangan. Betul sekali, Semar atau Sabdo Palon. Dan biasanya saat gunung itu meletus, Sabdo Palon ini muncul, maka satria yang disembunyikan atau Satrio Piningit itu akan muncul. Konon katanya dia akan muncul di dekat gunung, di mana ada sungai yang mengalir di situ, dan dia akan jalan dengan sangat gagah, akan menjadi ratu adil dan memberikan keadilan kepada bangsa Indonesia. Ini biasanya ditandai dengan meningkatnya korupsi, meningkatnya prostitusi, dan yang saya sudah gambarkan, bencana alam dan sebagainya. Apakah memang Satrio Piningit ini tadi yang akan menjadi presiden di 2024 nanti? Tapi seharusnya kita tidak perlu menunggu lama, seperti saat Jayabaya membuat ramalan dan akan terjadi 500 tahun berikutnya. Kita hanya perlu menunggu 1 tahun dari sekarang. Di tahun berikutnya ini semua akan terjadi, dan di 2024 nanti Indonesia akan menuju ke 2030, di mana Indonesia akan bersinar dan Indonesia akan menjadi salah satu negara superpower yang ikut mengendalikan dunia. Percaya atau tidak percaya, semua ramalan positif adalah doa. Semua ramalan negatif adalah sebuah peringatan agar itu tidak menjadi bencana. Tapi tetap masa depan ini belum terjadi, dan terjadinya akan tergantung dari apapun yang kita pinta dan kita lakukan, serta kita minta restu kepada Sang Kuasa. Karena sejatinya tidak ada cara yang terbaik untuk meramalkan masa depan selain berdoa
dan menciptakan masa depan itu sendiri. Apakah ini tahun kembar? Ataukah ini tahun bencana? Apakah ini tahun yang akan merubah segalanya? Marilah kita berdoa kepada Tuhan Sang Maha Kuasa dan semoga kita akan melaluinya dengan semua kesehatan dan kesuksesan dan menjadi lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Selamat datang di tahun 2022.